2,000 years later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Baik, selamat pagi pada teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami mengenai analisis kurikulum dan integrasi ICT. Tetapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Marta Syani Solisa dengan NIM 2023-48026, dan saya Feli Matitale dengan NIM 2023-48016. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Baik pada teman-teman, selamat datang di presentasi video kami. Dalam pembelajaran di era digital ini, TIK telah menjadi bagian integrasi dari kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Mari kita telusuri bersama. Baik pada teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi analisis kurikulum tentang kurikulum yang terlalu saat ini, dan saya mengambil contoh yaitu kurikulum Merdeka. Pertama-tama kita harus memahami apa itu kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum ini dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan potensi lokal. Tujuan kurikulum Merdeka sendiri yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan profil pembelajaran Pancasila. Yang ketiga adalah memberikan fleksibilitas bagi pendidikan dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat adalah mengurangi beban belajar yang berlebihan dengan fokus pada kompetensi esensial. Yang ketiga, karakter utama kurikulum Merdeka. Yang pertama, berbasis kompetensi pada pencapaian pembelajaran bukan hanya materi. Yang kedua, fleksibilitas, sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Yang ketiga adalah pembelajaran bermakna dan kontekstual, mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan nilai-nilai lokal. Yang keempat, mengutamakan profil pembelajaran Pancasila melalui kegiatan kurikuler dan proyek penggunaan karakter. Yang keempat adalah struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama ada capaian pembelajaran atau CP disusun per fase dari fase A sampai fase F bukan per tingkat kelas. Yang kedua, kurikulum operasional sekolah atau POS. Sekolah memiliki kewenangan menyusun sendiri berdasarkan konteksnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, waktu khusus untuk mengembangkan karakter melalui proyek lintas disiplin. Mata pelajaran tetap ada mata pelajaran inti, namun lebih sederhana dan berfokus pada pembelajaran esensial. Kelima, tantangan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, kesiapan guru. Masih banyak guru yang belum familiar dengan pendekatan baru. Yang berikut, keterbatasan sumber daya, akses terhadap pelatihan internet, dan bahan ajar masih terbatas di beberapa daerah. Manajemen waktu perlu menyesuaikan dalam mengatur waktu antara pembelajaran inti dan P5. Yang terakhir adalah evaluasi dan asesmen. Perlu pemahaman baru dalam menilai proses dan hasil belajar berbasis kompetensi. Dalam konteks ini, TIK dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mencapai tujuan analisis kurikulum, untuk membantu kita mengidentifikasi area-area di mana integrasi TIK dapat memberikan dampak positif bagi kita. Baik pada teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran integrasi ICT dalam pembelajaran. Perencanaan yang matang sangat penting untuk keberhasilan integrasi ICT. Yang pertama, guru perlu merancang rencana pembelajaran yang jelas. Yang kedua, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga guru dapat menyiapkan materi pembelajaran digital. Selain itu, guru juga perlu memikirkan dukungan, infrastruktur pelatihan, dan evaluasi. Baik pada teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirimkan tugas di
Classroom. Yang pertama-tama kita buka Play Store, kemudian kita ketik pencarian Classroom. Nah, kemudian kita install. Kemudian kita ketuk buka, tampilan ini yang akan muncul, kita tekan mulai. Nah, di sini sudah ada akun email saya, langsung saja kita sentuh. Baik, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, untuk membuat kelas baru, kita sentuh icon face yang ada di pojok bawah sebelah kanan. Nah, akan muncul tulisan gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, karena kita mau buat kelas baru, maka kita akan sentuh yang buat kelas. Oke, di sini sudah ada nama kelas, wajib kita isi sebagai contoh kelas 3. 3 kotak di bawah ini opsional, boleh diisi, boleh juga. Kemudian ini boleh juga kita isi dengan mata pelajaran, contohnya pendidikan IPA. Selanjutnya kita akan sentuh buat di bagian pojok atas sebelah kanan berwarna biru. Kita sentuh. Oke, kelas kita sudah jadi. Nah, ini merupakan forum atau beranda awal dari Classroom kita, kelas 3 pendidikan IPA. Nah, sekarang kita akan melihat yang icon 3 di bawah, ada forum, tugas kelas, dan orang. Nah, sebelum kita ke tugas kelas, kita akan lihat dulu orang. Kita sentuh icon orang. Nah, di sini akan muncul pengajar dan siswa. Karena kita belum add atau kita belum share kode Classroom ke siswa, jadi belum ada siswanya, masih ada pengajarnya saja. Nah, langsung saja kalau kita mau undang siswa kita bisa sentuh yang undang. Di sini kita bisa ketik email siswa untuk gabung ke kita atau kita kirim link undangan kelas. Bisa dengan bagikan atau dengan salin link. Nah, kalau salin link ini seperti copy paste, teman-teman, akan saya contohkan salin link. Langsung kita share di grup WA dan langsung mereka bisa klik supaya bisa masuk. Sekarang bagian yang bagikan, kita sentuh bagikan. Nah, ini langsung kita bisa kirim lagi ke grup WA juga. Dan kalau kita mau kirim undangannya itu melalui kode Classroom. Caranya kita kembali ke forum, kita sentuh forum, kemudian di atas ini ada icon pengaturan, kita sentuh icon tersebut. Nah, di sini ada detail kelas dan kode undangan, kita scroll ke atas, detail kelas siswa. Nah, di sini ada kode kelas, ini bisa kita sentuh, kemudian nanti akan muncul tulisan kode kelas disalin. Jadi nanti mereka akan masuk melalui kode kelas ini seperti copy paste. Nah, kalau kita juga mau edit ulang tentang kelas kita, kemudian bagiannya apa, ruangnya apa, dan mata pelajaran mau diisi apa, terserah. Kemudian oke, langsung di sini kita simpan. Nah, itu dia untuk mengirim link Classroom kita atau mengirim kode kelas. Nah, sekarang yang paling penting adalah mengirim tugas kelas. Kita sentuh tugas kelas. Oke, ini tugas kelas masih kosong, belum kita isi apapun. Caranya untuk membuat tugas kelas, setelah kita sentuh tugas kelas, ada icon plus di sebelah kanan. Karena kita belum buat apa-apa, kita sentuh saja langsung. Nah, akan muncul tulisan tugas, pertanyaan, materi, topik. Gunakan kembali postingan. Sekarang kita akan membuat tugas yang akan diberikan kepada siswa, dan siswa itu akan memberikan ulang tugas mereka, atau dengan kata lain kita memberikan tagihan tugas kepada siswa tersebut. Nah, kita sentuh yang tugas, kemudian sudah muncul judul, deskripsi, poin, tanggal, dan topik. Nah, judulnya kita buat tuliskan alat-alat pernapasan, kemudian deskripsi, boleh isi, boleh tidak bisa juga kita isi dengan batas waktu jam 10 WIB. Oke, kita lanjut, kita ke poin. Poin ini bisa kita untuk satu soal 50 atau 20, jadi terserah kita mau buat. Dan kalau kita tidak mau menilai, maka kita cukup tekan tidak dinilai. Oke, selesai. Lanjut tanggal untuk batas pengumpulannya, langsung kita oke. Dan waktu, karena waktunya tidak opsional, kita akan mengatur misalnya jam 10. Nah, dan kita juga akan diarahkan untuk menitnya, kita contohkan 30. Setelah itu kita sentuh oke.
Kemudian topik boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, kita akan melampirkan tidak hanya ini saja, kita akan sentuh ikon yang seperti ini. Di sini ada lampiran, bisa kita ambil materi, contohnya tuliskan alat pernapasan manusia. Kita mau melampirkan tuliskan alat pernapasan manusia, kita bisa menyalin melalui drive, link, atau file, atau kita bisa foto-foto. Nah, kalau sudah selesai kita bisa tekan ikon segitiga ke samping seperti ditugaskan. Oke, ini sudah jadi tugas, sudah dibuat tampilannya seperti ini. Tuliskan alat pernapasan manusia. Bagaimana tampilannya di forum? Ayo kita sentuh forum. Nah, ini tampilannya. Nah, sekian tutorial menggunakan Classroom. Baik, pada teman-teman, di sini kita masuk pada manfaat integrasi TIK, dan di sini saya akan menampilkan gambar grafis atau ikon yang menggambarkan manfaat integrasi TIK. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar, dan yang kedua, pengembangan keterampilan digital, dan yang ketiga, akses ke sumber belajar yang lebih luas. Oke, baik teman-teman, dan integrasi TIK dalam pembelajaran itu memberikan banyak manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern. Dan yang ketiga, memberikan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan beragam. Dan yang terakhir atau yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang personal dan adaptif. Baik, pada teman-teman, berikut kita akan masuk pada tantangan dan solusi ICT. Tentu saja integrasi TIK juga menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama, keterbatasan akses internet, dan yang kedua, kurangnya perangkat dan kurangnya pelatihan guru. Namun tantangan ini dapat diatasi dengan berbagai solusi, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan pengembangan konten digital yang berkualitas. Baik, pada teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Audio Jungle.